wabarakatuh. Hai Sobat EduZen. Masih bersama kami nih di MPTAG yang ke-13 dengan tema Pengelolaan Laboratorium Manajemen Pendidikan. Eits, Sobat EduZen, jangan bosan-bosan ya dengan MPTAG kita, karena di sini kita menghadirkan berbagai informasi yang menarik dan informasi terkait tentang prestasi manajemen pendidikan maupun informasi yang menjadi perbincangan hangat di jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, saya Pujistiani dan di sini saya telah ditemani oleh Bapak Sayyidul Haq, SPD MPD, selaku Ketua Laboratorium Manajemen Pendidikan. Sekedar info aja nih untuk Sobat EduZen, bahwa di sini di jurusan Manajemen Pendidikan, Bapak Sayyidul Haq ini ada sapaan khusus nih. Sapaannya yaitu sering disapa dengan sapaan Pak Haq ataupun Pak Haking ya Bapak. Iya, betul. Oke, sekarang mungkin giliran Bapak nih, bisa say hi dulu sama Sobat EduZen nih Bapak. Halo semua sahabat EduZen. Oke, izin tanya nih Bapak Haq ini menjabat sebagai Ketua Laboratorium jurusan Manajemen Pendidikan sampai sekarang itu sudah terhitung berapa lama ya Pak? Oke, saya diamanai menjadi Kepala Laboratorium jurusan Manajemen Pendidikan itu dimulai dari Juli 2020 ya. Juli 2020 ya, berarti hampir sekitar kurang lebih hampir 2 tahun. 2 tahun ya Ya. Pak. Oke, ternyata sudah lama ya Sobat EduZen, Pak Haq menjabat sebagai Ketua Laboratorium Jurusan Manajemen Pendidikan. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, kalau boleh tahu, jangka waktu dari Bapak awal menjadi dosen di MP UNESA sampai menjadi Ketua Laboratorium Jurusan Manajemen Pendidikan tersebut sekitar berapa lama ya Pak? Oke, jadi saya mulai masuk UNESA itu tahun 2015, yang mana ada beberapa tugas yang diberikan UNESA, antara lain sebagai unit penjamin mutu jurusan, pendamping kemahasiswaan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi untuk tugas tambahan yang diberikan oleh jurusan seperti itu. Nah, tahun 2020 seiring dengan Bapak Mujito yang purna tugas, selanjutnya yang beliaunya merupakan Kaprodi S3 Manajemen Pendidikan. Nah, untuk itu Bu Nunu selaku Kepala Laboratorium yang lama, beliau naik menjadi Kaprodi S3 Manajemen Pendidikan. Nah, di situ ada kekosongan terkait formasi dari Kepala Laboratorium Manajemen Pendidikan. Nah, di situ saya selanjutnya diamanai untuk mengelola lab MP mulai tahun 2020 itu. Oke, ternyata juga jaraknya cukup lama ya Pak ya. Oke, izin kulik informasi lagi nih Pak. Apakah ada kesibukan lain selain menjadi Ketua Laboratorium sama menjadi dosen di Manajemen Pendidikan sendiri Pak? Mungkin dari Sobat EduZen nih bertanya-tanya nih, apa aja sih kesibukan dari Pak Haq ini? Oke, secara umum untuk dosen itu kita melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi ya, pengajaran seperti halnya mengajar di kelas, pengabdian kepada masyarakat, penelitian dan penelitian itu. Nah, di samping itu ada tugas tambahan yang diberikan kepada saya. Salah satu contohnya adalah sebagai editor in chief jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan, sebagai editor jurnal Pendidikan Teori dan Praktek, terus juga sebagai tim penalaran Fakultas Ilmu Pendidikan dan Universitas Negeri Surabaya. Nah, juga sebagai tim publikasi ilmiah di Universitas Negeri Surabaya. Jadi banyak sekali tugas tambahan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah semua bisa terlaksana dengan baik semuanya, seperti itu. Alhamdulillah, ternyata kesibukannya Sobat EduZen ini sangat banyak sekali selain menjadi dosen dan juga Ketua Laboratorium ya Bapak. Oke, kalau gitu Sobat EduZen pasti udah nungguin banget nih pembahasan MPTAG kami bersama Pak Haq akan membahas apa sih sebenarnya? Nggak pakai lama, langsung saja kita lanjut ngobrol nih mengenai topik pembahasan kita kali ini bersama Pak Haki. Oke, yang pertama, laboratorium merupakan perangkat kelengkapan akademik dalam menunjang proses belajar mengajar. Dan untuk tersedianya laboratorium di jurusan Manajemen Pendidikan tersebut, itu mulai dari kapan, Pak? Mungkin apakah bersamaan dengan pendirian kelas Manajemen Pendidikan atau terlebih dahulu ada sebelum
manajemen pendidikan tersebut didirikan gitu Bapak untuk kelasnya? Oke, laboratorium manajemen pendidikan itu sebenarnya sudah ada sebelum saya masuk di UNESA. Jadi saat itu pada saat saya masuk UNESA itu kepala laboratoriumnya adalah Bu Sulasminten, yang mana ada beberapa laboratorium yang ada pada saat itu. Yang pertama adalah laboratorium supervisi, laboratorium mini office, laboratorium diklat, tiga itu pada saat itu. Nah, kemudian seiring berkembangnya atau berjalannya waktu, kami dari tim jurusan mencoba mengembangkan baik dari segi sarana dan prasarananya, perbaikan laboratorium, penambahan sarana, misalkan perangkat TIK. Sekarang kan labnya MP berbasis digital semua ya. Iya. Jadi teman-teman bisa mengakses semua laboratorium MP yang ada di MP UNESA itu apa saja. Bisa diakses melalui website, Instagram, bahkan YouTube-nya MP UNESA juga bisa diakses di sana, seperti itu. Oke, berarti itu pendiriannya udah lama ya Pak. Jadi dari Pak Haki sendiri dan teman-teman dosen itu mengembangkan kembali apa yang ada di laboratorium tersebut ya Pak. Seperti halnya sarana prasarananya maupun perkembangan teknologi di dalam laboratoriumnya gitu Pak. Oke, ini masih banyak tentunya mahasiswa manajemen pendidikan ini masih belum mengetahui secara lebih jelas dan rinci Bapak. Ada berapa sih jumlah ataupun jenis laboratorium yang dimiliki oleh manajemen pendidikan sendiri nih Bapak? Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi di MP itu memiliki 3 laboratorium ya. Laboratorium supervisi, laboratorium mini office, laboratorium diklat, serta ada taman baca yang mana itu bisa digunakan untuk praktikum juga di mata kuliah manajemen perpustakaan atau manajemen digitalisasi perpustakaan, seperti itu. Oke, ini juga ada titipan pertanyaan nih Pak dari akun @putri_wulandari yang menanyakan apa aja sih fasilitas yang tersedia di dalam laboratorium manajemen pendidikan. Mungkin boleh dijelaskan nih Pak kepada para sobat EduZ apa saja sih fasilitas yang tersedia di laboratorium manajemen pendidikan nih Pak? Oke, kita mulai dari laboratorium supervisi, yang mana pada laboratorium supervisi itu kita nanti akan praktikum bagaimana cara melakukan supervisi terhadap guru ya, sebagai nanti supervisornya siapa, yang menjadi guru siapa. Nah di situ akan ada pembagian peran di situ, sehingga ada interaksi antara supervisor dan guru, seperti itu. Nah tentunya di sana banyak perangkat-perangkat lunak yang digunakan, seperti halnya pada saat melakukan supervisi kita akan dimonitoring oleh beberapa kamera yang mana itu akan direkod. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi bagaimana cara melakukan supervisi yang baik itu seperti apa, seperti itu. Oke. Terus yang kedua terkait laboratorium mini office, yang mana itu digunakan untuk melakukan praktikum terkait perkantoran. Bagaimana cara mengangkat telepon, bagaimana cara menerima tamu, bagaimana cara melayani pelanggan, melayani keluhan pelanggan, dan lain sebagainya. Di sana ada sekat-sekat ruangan yang mana menunjukkan kalau di mana lokasinya customer service, di mana lokasinya staff, di mana lokasinya pimpinan, yang mana itu menjadi sebuah koordinasi yang mudah antara pegawai-pegawai atau staf-staf yang ada di perusahaan atau di lembaga perkantoran, seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga adalah laboratorium diklat, yang mana itu merupakan sebuah laboratorium yang bertujuan untuk mengembangkan atau mempraktekkan bagaimana cara menyelenggarakan diklat yang baik itu seperti apa. Tentunya relevan dengan mata kuliah manajemen diklat, seperti itu. Nah, siapa yang ngasih materi, siapa yang menyusun jadwal, prosesnya seperti apa. Nah, itu nanti akan dipelajari di mata kuliah manajemen diklat, tentunya disupport oleh laboratorium diklat, seperti itu. Oke, ternyata Sobat EduZen di jurusan MP juga ini tak kalah dengan jurusan lain ya, dengan memiliki berbagai jenis laboratorium dan juga fasilitas yang lengkap dan sangat digital gitu Bapak nggih, yang dapat menunjang dan memudahkan mahasiswa-mahasiswi untuk melakukan praktik secara langsung dari materi yang telah diterimanya gitu Bapak.
Dan di sini apakah ada rules atau mekanisme khusus yang harus dilakukan oleh mahasiswa jurusan manajemen pendidikan sebelum menggunakan fasilitas laboratorium manajemen pendidikan sendiri nggih Pak? Dan apa aja sih peraturan yang harus ditaati saat penggunaan fasilitas tersebut? Oke, untuk SOP-nya tentunya harus mengikuti peminjaman laboratorium itu harus mengikuti SOP yang dimiliki oleh jurusan MP ya, yang mana semuanya yang pertama adalah merasa memiliki. Jadi jangan sampai nanti pinjam habis itu nggak ada yang bertanggung jawab, habis itu ditinggal gitu saja. Seperti itu. Yang kedua adalah eh, peminjamannya sangat mudah, teman-teman tinggal menghubungi dosen pengampu mata kuliah ya dalam hal ini kapan akan dilakukan praktikum. Nah nanti eh, melalui dosen pengampu mata kuliah konfirmasi kepada kami kalau tanggal sekian akan diselenggarakan praktikum seperti itu. Nah tentunya bagi mahasiswa MP, lab MP itu terbuka lebar buat teman-teman untuk melakukan praktikum. Jadi teman-teman bisa mengekspor apa saja yang ada di laboratorium MP itu bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan untuk apalagi saat ini perkembangan teknologi sangat pesat ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin laboratorium MP agar bisa mendukung luaran atau lulusan kita nanti mudah dalam menerima pekerjaan seperti itu. Oke, perlu dicatat ya Sobat Eduzen untuk alur dalam menggunakan fasilitas laboratorium manajemen pendidikan. Dan ini kan kurang lebih 2 tahun terakhir ini di masa pandemi ya Bapak, mewajibkan pembelajaran perkuliahan tersebut dilakukan secara daring yang menyebabkan mahasiswa itu jarang datang ke kampus. Dan mengenai masalah tersebut, bagaimana ya Bapak untuk keberadaan laboratorium manajemen pendidikan sendiri, apakah masih beberapa kali digunakan dalam melakukan praktek ataupun justru terbengkalai dan tidak dipakai nggih Bapak? Oke, laboratorium MP walaupun pada masa pandemi tetap kita lakukan perawatan ya, cek alat dan barang lainnya kondisinya seperti apa selalu kita cek setiap periodik ya, 3 bulan sekali. Nah, namun walaupun kondisinya pandemi ya 2 tahun ini kan kita kondisinya pandemi, kita mencoba mengembangkan sebuah laboratorium virtual manajemen pendidikan. Nah saat ini ada beberapa dosen yang memanfaatkan itu, terutama saya sama Pak Adit ya yang menerapkan laboratorium digital dalam hal ini karena mata kuliahnya mendukung ya digitalisasi dan lain sebagainya. Nah contohnya saja laboratorium digital mini office ya, di sana kita bisa melakukan komunikasi walaupun tidak satu tempat, komunikasi dengan customer service walaupun di beda tempat tapi kita bisa tetap praktek seperti itu. Tetap bisa melakukan. Ada juga yang perpustakaan. Nah kalau perpustakaan itu kan ada praktikumnya juga ya. Kita memasukkan buku, entry buku, pencarian buku, bibliografi dan lain sebagainya. Nah di sini kita juga menyediakan laboratorium virtualnya perpustakaan itu. Nah, bagaimana dan itu bisa diakses dari mana-mana, dari rumah, dari sekolah atau dari kampus. Menggunakan teknologi Iya Pak? betul. Jadi semua digitalisasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Jadi di mana saja, kapan saja bisa diakses seperti itu. Oke. Sangat mudah sekali ya Sobat Eduzen kita menggunakan ataupun menggunakan fasilitas dari laboratorium manajemen pendidikan sendiri meskipun di masa pandemi sekaligus. Dan untuk mencegah terjadinya kerusakan nih Pak pada fasilitas laboratorium manajemen pendidikan khususnya di masa pandemi pastinya dilakukan perawatan Pak. Untuk perawatan fasilitas tersebut dilakukannya itu kapan ya Pak? Apakah setiap hari, setiap bulan ataupun setiap tahunnya Bapak? Oke, perawatan itu sebenarnya dilakukan setiap hari ya. Kalau yang sering digunakan contohnya LCD, kamera, mikrofon yang sering digunakan untuk perkuliahan hibrid itu ya. Nah tentunya secara jadi ada yang dilakukan setiap hari, ada yang dilakukan selama 3 bulan, ada yang dilakukan selama 6 bulan, setiap awal semester, awal atau akhir semester seperti itu.
Oke, Sobat Eduzen, dengan perawatan tersebut pastinya fasilitas yang dimiliki Laboratorium Manajemen Pendidikan dapat senantiasa terjaga dengan baik. Dan bagaimana sih cara Bapak untuk meminimalisir terjadinya kerusakan fasilitas laboratorium? Apakah penggunaannya dibatasi atau melakukan perawatan secara rutin tersebut, Bapak? Oke, secara penggunaan kita tidak membatasi, namun jika menggunakan peralatan MP tentunya harus koordinasi dengan kami. Nanti kami akan menyiapkan tim yang mengawal itu. Jadi tidak sembarang mahasiswa bisa mengakses itu ya. Iya. Karena peralatannya peralatan yang riskan sekali karena elektronik ya. Nanti kalau sering dipindah tangankan akan terjadi kerusakan dan harganya pun relatif mahal-mahal. Maka dari itu kami juga di jurusan itu membentuk tim multimedia dalam hal ini seperti halnya kita saat ini ada tim yang mendampingi kegiatan apapun baik HMJ maupun jurusan yang mensupport kegiatan jurusan dan HMJ seperti itu dan perkuliahan juga. Oke, siap. Untuk lantas sesuai dengan pengamatan dari Pak Haki sendiri nih, apakah pelayanan laboratorium tersebut telah sepenuhnya dinikmati oleh seluruh mahasiswa nggih Bapak atau justru hanya dinikmati oleh beberapa mahasiswa saja yang menunjang kegiatan organisasi seperti halnya gitu Bapak? Oke, ini menarik sekali. Jadi teman-teman laboratorium MP itu belum sepenuhnya dinikmati. Dalam hal ini adalah masih banyak yang enggan mau memanfaatkan itu. Mungkin karena kurang tahunya atau prosedurnya seperti apa yang belum tahu, atau mungkin juga yang posisinya tidak ada di kampus sehingga mau memanfaatkan itu agak sulit seperti itu. Bukan berarti jurusan melakukan mempersulit enggak, tapi melainkan kondisi teman-teman sendiri yang belum sepenuhnya bisa memanfaatkan itu seperti itu. Oke. Ini ada titipan pertanyaan lagi dari Sobat Eduzen dengan akun @vika_aulia menanyakan bagaimana pengelolaan laboratorium manajemen pendidikan agar menjadi wahana pembelajaran yang nyaman bagi mahasiswa, Bapak. Oke, ini juga sangat menarik ya. Tentunya kita setiap tahun selalu melakukan pengembangan-pengembangan yang mendukung pembelajaran, proses pembelajaran. Seperti halnya ada satu kelas percontohan yang ada di 040306 itu semua perangkat multimedia tersedia di situ. Jadi ada kameranya, ada mikrofonnya, ada speakernya, ada jaringan wifi-nya yang lumayan cepat. Nah, di situ salah satu kelas percontohan yang nanti insya Allah tahun berikutnya akan kita kembangkan ke kelas-kelas yang lain seperti itu. Nah, mungkin itu dulu. Ada yang lain? Oke, last question nih Bapak. Apakah harapan dan rencana dari Pak Haki sebagai Ketua Laboratorium Manajemen Pendidikan, apakah ada rencana untuk menambah jenis laboratorium baru atau mengembangkan laboratorium yang sudah ada Bapak? Oke. Tentunya harapan saya tuh pasti ada pengembangan ya, pengembangan baik laboratorium baru yang mendukung substansi mata kuliah ya, yang akan membantu teman-teman mahasiswa dalam praktikum seperti itu. Jadi mata kuliah di MP itu sekarang banyak yang praktikum ya, jadi itu pasti akan mendukung itu. Nah, harapannya nanti setiap tahun kita akan mengembangkan laboratorium-laboratorium mungkin yang versi mini digital ya. Jadi kita bikin percontohan dulu, nanti sekiranya sudah oke, baru kita terapkan versi nyatanya seperti itu. Oke, ini kan sudah di penghujung acara ya Bapak. Ternyata tidak terasa kita sudah ngobrol-ngobrol terkait pengelolaan laboratorium manajemen pendidikan sendiri itu bagaimana. Mungkin dari Bapak Sayyidul Haq sendiri ada yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri MP Talk yang kali ini Bapak. Mungkin dari kata-kata semangat atau motivasi nih Bapak untuk sobat-sobat Eduzen yang di sana nih. Oke, teman-teman Eduzen yang mau memanfaatkan fasilitas laboratorium MP, silahkan, kami terbuka untuk siapa saja, tentunya dengan sesuai dengan SOP yang ada di jurusan MP. Bisa dimanfaatkan untuk perkuliahan, kegiatan ormawa, ataupun kegiatan yang lainnya yang sifatnya untuk mendukung
proses pembelajaran seperti itu. Nah, tentunya semakin sering menggunakan laboratorium MP tentunya nanti akan mendukung juga keterampilan kita dalam mengolah sebuah substansi yang dipelajari itu. Misalkan di laboratorium supervisi, nanti tentunya kita akan punya keterampilan dalam melakukan supervisi akademik seperti itu. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Oke, untuk Sobat Eduzen mungkin sudah tahu nih bagaimana penerapan maupun pengelolaan dari manajemen laboratorium manajemen pendidikan sendiri. Dan jangan sebaiknya dimanfaatkan ya teman-teman Sobat Eduzen untuk penyediaan laboratorium maupun fasilitas yang ada di laboratorium manajemen pendidikan sendiri. Semoga Bapak Sayyidul Haq diberikan kesehatan selalu dan juga jurusan manajemen pendidikan semakin maju ke depan dengan prestasi dan perkembangannya. Gimana nih Sobat Eduzen yang sudah menyimak video kita kali ini? Pastinya udah dapat banyak ilmu dan juga informasi terkait pengelolaan laboratorium manajemen pendidikan. Dan juga tak lupa terima kasih kepada Sobat Eduzen yang ikut berpartisipasi serta yang telah menitipkan pertanyaan nih untuk Bapak Hakim seputar obrolan kita kali ini. Semoga jawaban yang diberikan oleh Pak Hakim ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Eduzen. Oke, baik, sekian MPTAG yang ke-13 kita hari ini yang ditemani oleh Bapak Sayyidul Haq SPD MPD. Sampai jumpa lagi di MPTAG yang selanjutnya dengan pembicara yang tak kalah hebat pula. Saya nggak mau kalah dengan Pak Hakim nih, saya juga ada pantun nih Pak nih. Pergi memancing ikan nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk Sobat Eduzen semua. Baik, saya Pujistiani izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.